balik kata-kata, ada jiwa. Dan di balik topengku, ada cerita. Selamat datang di dunia para penyair. Halo Sobat Penyair. Sebelum kita membahas tentang video kali ini, alangkah baiknya kalau Sobat Men subscribe channel Penyair Teridi. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Ka'ab bin Zuhair, sang kesatria yang menundukkan pedang dengan syair. Awal sang penyair. Di tengah jazirah Arab yang tandus, sebelum cahaya Islam menyinari hati kaum Quraisy, nama Ka'ab bin Zuhair sudah dikenal luas. Ia adalah anak dari Zuhair bin Abi Sulma, salah satu penyair paling terhormat di Arab. Ka'ab mewarisi darah penyair ayahnya, namun lebih dari itu, ia juga tangkas menunggang kuda dan ahli menggunakan pedang. Ia tumbuh sebagai seorang penyair kesatria, dihormati karena lisannya dan ditakuti karena keberaniannya. Namun ketika Rasulullah diutus membawa risalah Islam, Ka'ab termasuk orang yang menentang keras. Syair-syairnya menghina kaum muslimin, bahkan menyulut kemarahan Rasulullah. Namanya pun masuk dalam daftar orang yang dihalalkan darahnya, sebuah hukuman berat, apalagi bagi seorang pujangga. Pertobatan seorang musuh. Suatu malam, Ka'ab duduk di bawah bintang-bintang padang pasir, menatap nyala api unggun yang redup. Ia tahu, hidupnya terancam. Saudara-saudaranya, bahkan ayahnya dalam mimpi, seolah memintanya berhenti. Tapi ia bukan pengecut. Akhirnya, dengan jubah compang-camping dan jantung berdegup, Ka'ab menyamar dan berjalan menuju Madinah. Ia menyusup ke dalam Masjid Nabawi, tempat Rasulullah duduk bersama para sahabat. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, andai seseorang datang kepadamu, bertaubat, meminta maaf atas kata-katanya yang menyakitkan, apakah engkau akan menerima?" Rasulullah menjawab, "Jika ia datang dengan jujur dan hati yang bersih, maka Allah Maha Pengampun." Di saat itulah, Ka'ab membuka penutup wajahnya, dan berkata, "Aku adalah Ka'ab bin Zuhair." Para sahabat berdiri, tangan siap pada pedang, namun Rasulullah menahan mereka. "Biarkan dia." Dan Ka'ab pun mulai membacakan syairnya. Dengan suara gemetar namun penuh keindahan, Ka'ab melantunkan syairnya yang terkenal. Banat Su'ed. Telah pergi Su'ed, hatiku pun turut lenyap bersamanya. Namun bait demi bait berubah menjadi pujian yang menggetarkan jiwa. Ia menggambarkan keindahan akhlak Nabi, keberanian kaum muslimin, dan penyesalan mendalam dalam nadanya. Rasulullah, terharu oleh ketulusan dan keindahan syair itu, melepaskan burdah, mantel, beliau dan menyelimutkannya pada Ka'ab sebagai tanda maaf dan kemuliaan. Sejak itu, syair tersebut dikenal sebagai Qasidah Burdah yang asli, bukan yang dikarang oleh Imam Al-Bushiri di abad berikutnya. Dari lisan menjadi pedang. Setelah itu, Ka'ab bukan hanya menjadi seorang muslim, tapi pembela Islam dengan lisannya. Ia menulis syair yang membela Nabi dan menginspirasi para sahabat sebelum perang. Syairnya menjadi senjata yang tajam, lebih dalam dari tusukan pedang, lebih luas dari sayap panah. Dalam perang Hunain, ketika musuh berkumpul dan banyak kaum muslimin sempat goyah, Ka'ab berdiri di atas bukit, mengangkat suaranya. "Bersama Muhammad, tak ada jalan selain menang. Pedang-pedang dan langit menjadi saksi perjuangan kita." Semangat para sahabat pun bangkit kembali. Ia mungkin tidak sekuat Khalid bin Walid, tapi suara Ka'ab telah membangkitkan keberanian ribuan jiwa. Pesan dari kisah ini: ada banyak bentuk jihad, pedang bisa membelah musuh, tapi kata-kata bisa membelah hati. Ka'ab bin Zuhair membuktikan bahwa bahkan seorang musuh yang paling keras sekalipun, jika hatinya ikhlas dan lisannya jujur, bisa menjadi pilar kekuatan umat.